Nama saya Regina Wineni, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, bidang studi seni rupa, Departemen Seni Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk kegiatan uji kinerja dengan menggunakan materi dari buku pegangan guru Seni Rupa Unit 6 Kurikulum Merdeka Mengajar, yaitu merekam pengalaman, proses kreatif, dan referensi karyanya ke dalam jurnal visual. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat nggak? Masih. Mana senyumnya kalau begitu? Ingat ya, di pelajarannya Ibu Regina harus selalu semangat, senyum, dan juga harus selalu bekerja sama dengan baik ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Denis Trio Febriandi, Febrianto, Ada Bu. Meko, Ada. Ido Anugrahmu, Ada Bu. Muhammad Yoga Pangestu, Ibu. Rendianus, Ibu. Rewin Gelas Rembrian NC, Ada Bu. Upregio Saputra. Ada Bu. Oke, syukur ya hadir semua hari ini. Oke, baik. Agar pembelajaran kita hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, maka dari itu sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sebagai bagian dari pendidikan karakter yang harus ditanamkan semenjak dini. Ibu minta Febri maju ke depan memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan, Feb. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Febri, bisa bacakan? Bisa Bu. Hidup adalah seni menggambar tanpa menghapus. Kita lewati di hidup ini, kita tidak bisa menghapus atau membuangnya ya. Jadi kita harus bisa mengikhlaskan, merelakan apapun yang sudah terjadi di hidup kita. Apakah itu baik, apakah itu buruk, apakah itu membahagiakan atau menyedihkan, anggap aja itu semua adalah pekerjaan dari seni. Oke, kita adalah seniman di kehidupan ini. Oke, ada yang masih ingat dengan jelas nggak materi yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu ini apa saja sama Ibu Regina? Saya Bu. Oke, Denis, apa saja sih yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu ini? Selama beberapa minggu ini, materi yang sudah kita pelajari yaitu menggambar dengan teknik akuarel, menggambar dengan teknik aliran kubisme, dan menggambar dengan teknik pointillisme. Ya, benar sekali. Bukan menggambar ya, melukis yang duanya itu. Melukis dengan teknik akuarel, melukis dengan aliran kubisme, dan juga membuat gambar dengan beberapa teknik menggambar yang kemarin Denis curi, yaitu teknik Pointillisme. teknik pointillis. Kalau Denis kemarin Teknik arsip. teknik arsip. Iya, yang daun ya. Kira-kira hari ini kita mau belajar materi apa? Yo, tolong bacakan. Merekam pengalaman, proses kreatif, dan referensi karyanya di dalam jurnal visual. Iya. Materi kita hari ini mengenai merekam pengalaman, proses kreatif, dan referensi karyanya ke dalam bentuk jurnal visual. Jadi di sini nanti kalian akan membuat sebuah produk yaitu jurnal visual. Nah, apa itu kegiatan merekam pengalaman, kemudian referensi karyanya, dan juga jurnal visual itu nanti kita sama-sama mencari tahunya di kegiatan
pembelajaran kita. Sama Randy, tujuannya untuk datang ke sekolah apa? Belajar. Untuk belajar. Tapi yang lebih spesifiknya mungkin kalian bisa maksudnya meraba-raba hari ini belajar apa ya, kalau kalian tidak dikasih tahu oleh gurunya kan, apa sih tujuan pembelajarannya. Nah, maka dari itu kalian ke sekolah ini setiap belajar materi, kalian harus tahu kalian itu mau belajar apa, mau buat apa. Jadi itu adalah pembelajaran yang bermakna. Paham? Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian bisa menyimpulkan pengertian dari jurnal visual. Kemudian, kalian bisa menelaah fungsi dari pembuatan jurnal visual terhadap proses berkarya seni rupa. Kemudian, yang ketiga, kalian bisa menganalisis teknik dokumentasi karya seni rupa ke dalam bentuk jurnal visual. Di mana ada tujuan, pasti di situ ada manfaat kan? Oke, Hido, silakan bacakan apa manfaat pembelajaran dari materi hari ini. Membuat jurnal visual bisa menjadi salah satu terapi saat Anda merasa stres dengan mencampurkan warna serta berbagai jenis media hingga memiliki tampilan menarik akan menimbulkan rasa kepuasan dari si pembuat. Selain itu, jurnal yang satu ini juga cocok untuk mengasah kreativitas. Ya, ini adalah manfaat dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Selama ini mungkin kalian kreativitas kalian ini sering terkurung di dalam dirinya. Benar nggak kira-kira? Kalian belum bisa menumpahkan jiwa seni atau artistik kalian ke dalam bentuk sebuah karya. Selama ini ada nggak yang bisa memainkan alat musik? Bisa. Berarti Rewin mengeluarkan jiwa artistiknya atau senimannya dengan memainkan alat musik ya. Alat musik apa yang sering kamu gunakan? Gitar. Level yang kamu gunakan itu di level pemula atau sudah lanjut? Sudah lanjut ya, berarti lumayan pandai ya, Rewin. Ya. Ada yang di sini suka menggambar? Prit suka menggambar ya? Ya. Biasanya Prit menggambar apa? Objeknya? Seperti alam dan binatang. Alam dan binatang ya. Jadi hasil belajar kalian hari ini pasti ada nilai yang akan Ibu berikan. Yang pertama, kriteria penilaian yang akan Ibu terapkan di pembelajaran ini yaitu sikap melalui observasi dan pengamatan oleh Ibu. Yang tadi nguap-nguap, yang tadi ngobrol, yang tadi main HP, itu ada nilai tersendiri. Yang benar-benar memperhatikan bekerja sama, ya pasti nilainya bagus lah. Yang kedua, pengetahuan. Kriterianya yaitu pertama tes tulis dan juga nanti pengisian LKPD yang akan Ibu berikan. Tapi pengetahuan awal kamu sebelum memasuki pembelajaran ini juga Ibu nilai. Berarti Denis selama ini sudah mengetahui ataupun mengingat benar apa yang sudah dipelajari tadi kan, seperti teknik akuarel, aliran kubisme dan juga teknik pointillés. Yang terakhir yaitu keterampilan dalam berdiskusi dan juga mencari informasi. Nah, itu adalah 3 aspek yang akan Ibu nilai pada kegiatan kali ini. Febri, jangan sibuk sendiri. Baik, anak-anak, silakan simak dulu video yang Ibu tampilkan ini ya. Ada yang pernah melihat
tadi sudah menyimak video yang ditampilkan kan? Ya. Yang diceritakan video tersebut tadi apa? Tentang mengenang masa lalu bersama istrinya, Bu. Ya, mengenang masa lalu bersama istrinya. Apakah si kakek tersebut tadi mengenangnya melalui ingatan atau ada media yang membantu si kakek mengingat kenangan dari istrinya yang sudah meninggal? Melalui ingatan dan media jurnal, Bu. Media jurnal. Isi jurnalnya tadi apa saja? Segala foto dan tulisan yang dibuat bersama istrinya, Bu. Iya. Jadi jurnal visual ini nanti manfaatnya adalah sebagai media dokumentasi kalian dalam membuat hasil berkarya. Jadi kayak kemarin kan kayak kata Denny sudah membuat lukisan dengan teknik akuarel. Kemudian melukis dengan aliran kubisme dan juga Dennis membuat karya gambar dengan teknik pointillis. Prosedur itu nanti akan kita buat ke dalam jurnal visual ini. Paham? Ada yang nggak memahami? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ini paham atau enggak nih? Paham, Bu. Paham. Paham, benar. Oke. Jadi di sini dikatakan konsep dokumentasi dalam seni rupa yaitu proses kegiatan merekam dan menyimpan dokumen berupa sketsa, tulisan, foto, rekaman, dan lain-lain. Karya seni rupa tersebut dalam bentuk kegiatan mencatat, menggambar, memotret, membuat video, dan lain-lain. Membuat karya lukisan, itu semua akan kalian masukkan karya ke dalam jurnal visual tersebut. Paham? Paham benar? Kok wajahnya kayak nggak paham ya? Takutnya ibu yang sulit menjelaskan ke kalian ini mengenai konsep dari jurnal visual tersebut. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Kok anak sekarang semakin apatis ya? Dia mungkin mau bertanya? Kali ketahui tentang arti dokumentasi. Jadi tahu nggak arti dokumentasi? Nggak tahu? Pernah? Tapi nggak memahami ya? Oke. Lalu dalam proses membuat karya seni, apa itu tujuan dokumentasi? Nah, ini yang akan kita cari tahu dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Di sini nanti ada tata cara pengerjaannya, kemudian soal yang harus kalian kerjakan ya. Jadi di sini juga ada link bahan ajar, silahkan akses link tersebut. Banyak pengerjaan LKPD ini, Ibu izinkan untuk kalian menggunakan handphone sebagai media kalian mencari materi. Karena kita memang belum tersedia ya buku paket karena kita kurikulum merdeka. Nah ini Ibu bagikan ya satu-satu. Silahkan dikerjakan, tulis nama dan juga kelasnya sama hari tanggal. Silahkan jawab pertanyaan ini ke dalam buku kerja kalian. Ada 8 pertanyaan. Kelihatan jelas nggak? Ya, silahkan kerjakan.
sekarang waktunya Ibu lihat sudah lewat 20 menit. Sudah selesai nggak ini pengerjaan LKPD-nya? Sudah ya. Berarti sudah siap untuk menyajikan hasil pekerjaannya? Ya, Ibu pilih satu anak ya. Ido, silakan maju ke depan. Bawa hasil pekerjaannya sama LKPD yang sudah Ibu serahkan tadi. Sekarang perhatikan ke depan ya. Ido akan menyajikan hasil pekerjaannya tadi mengenai rencana, evaluasi ataupun refleksi dari Ido saat membuat hasil karya. Acuannya adalah soal yang sudah dibuat di PowerPoint ini. Silahkan Ido bacakan 8. Nomor satu, apa karya seni rupa yang telah saya buat? Saya sudah membuat karya seni melukis. Yang kedua, apa teknik yang saya gunakan dalam membuat karya tersebut? Saya menggunakan teknik akuarel. Yang ketiga, apa tema yang saya gunakan dalam membuat karya tersebut? Saya menggunakan tema manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, apa saja alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat karya tersebut? 1. Palet, 2 kuas, 3 cat air, 4 kertas watercolor, 5 penggaris, 6 pensil, 7 penghapus, 8 botol aqua. Soal yang kelima, apakah saya sudah berhasil membuat karya sesuai dengan ketentuan yang diberikan dan diberikan oleh guru? Tidak. Tidak ya? Menurut refleksinya Ido, hasil karya melukisnya sebelumnya itu tidak sesuai ketentuan Ibu ya? Bisa dijelaskan kenapa? Mungkin saya tidak terlalu menguasai teknik akuarel. Tidak menguasai teknik akuarel itu karena apa kira-kira? Apakah tidak memahami? Itu harus transparan harusnya atau gimana? Harusnya itu harusnya transparan tapi malnya jadi tebal. Jadi tebal Ya. Berarti Ido masih belum bisa memahami dengan benar ya konsep teknik akuarel. Oke. Nomor 6. Jika ya, jelaskan alasan saya itu sudah benar. Jika tidak, apa tetap kesalahan? Baik, tadi itu adalah hasil refleksi Ido mengenai kegiatan pembuatan karya seni rupa sebelumnya. Nah, nanti Ibu harapkan karena Ido sudah mengetahui ataupun merefleksikan dari hasil pekerjaannya sebelumnya, sehingga nanti Ido bisa memuat konten-konten tersebut ke dalam jurnal visualnya. Kira-kira bisa nggak? Bisa, Bu. Ya, oke. Baik. Tadi kan ada LKPD yang sudah Ibu berikan. Silahkan bacakan juga jawaban dari soal-soal yang sudah Ibu tuliskan di LKPD tersebut. Soal yang pertama, kenapa karya seni penting atau sangat perlu untuk didokumentasikan? Jawabannya, karena karya pertunjukan tidak abadi, hanya bisa dinikmati saat pertunjukan sedang berlangsung. Oleh karena itu, sebagai cara supaya bisa abadi, pertunjukan harus didokumentasi. Oke, itu menurut Ido ya. Ya. Oke, nomor Yang 2. keduanya, apa saja bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam karya seni rupa? 1. Memoto, 2. Merekam, 3. Mencatat, 4. Video. Benar. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan jurnal visual dan apa kegunaan jurnal visual dalam kegiatan seni rupa? 1. Proses pencarian ide, 2. Konsep berkarya, 3. Perencanaan berkarya, 4. Hasil berkarya, 5. Evaluasi berkarya. Oke, benar. Ini tadi masuk ke dalam langkah beberapa pada kegiatan dokumentasi ke dalam jurnal visual. Langkah beberapa ini. Menurut Ido. Silakan Ido kembali ke pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Tadi anak-anak kan sudah menjawab ataupun mengisi pertanyaan dari yang Ibu tampilkan tadi, yang Ibu tayangkan mengenai mari membuat dokumentasi. Nah, mari membuat dokumentasi itu karena apa? Karena kegiatan dokumentasi itu sangat penting. Nah, mari kita baca ada artikel mengenai mengapa dokumentasi karya seni rupa di Indonesia itu masih terbilang payah.
Ibu bacakan ya. Karya seni tak layak jika sekedar hanya dibuat, dipamerkan, lalu sesudahnya dibiarkan terlupakan. Meski ada beberapa karya yang cukup beruntung untuk dimiliki oleh kolektor, pencinta seni atau jadi koleksi museum. Untuk itu semestinya ada sebuah upaya untuk mengarsipkan dan mendokumentasikannya. Sayangnya, tampaknya Indonesia belum punya kesadaran untuk melakukan pengarsipan karya seni rupa itu secara menyeluruh. Makanya, dari karya Beli Belia, Ibu akan mengajarkan kalian atau melatih kalian untuk membuat dokumentasi pada hasil pekerjaan kalian. Supaya kalian bisa mengetahui di mana letak salahnya, atau progresnya. Paham? Ya. Kita memang belum punya arsip yang memadai. Saya kira belum ada inisiatif dari pihak pemerintah, ujar Arsipin Hasan, kurator dalam pameran arsip dan dokumen seni rupa Indonesia. Nah, untuk memulai upaya ini, Galeri Nasional menyelenggarakan pameran arsip dan dokumen seni rupa Indonesia yang diberi tajuk Embrio. Pameran ini berlangsung di gedung B dan C, Galeri Nasional Jakarta Pusat, mulai tanggal 9 sampai 17 Oktober yang lalu ya. Tak salah jika ajang ini memilih kata embrio karena diharapkan bakal jadi cikal bakal pendokumentasian karya seni rupa Indonesia yang lebih baik, lengkap, dan mudah diakses. Untuk memulainya, Galeri Nasional sengaja menggandeng beberapa kantong budaya di Indonesia yang sudah lebih dulu memiliki inisiatif untuk menyimpan dan mendokumentasikan arsip bangsa. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah yang emoticon merah atau yang emoticon hijau? Yang merah ya? Ada yang menjawab hijau? Kalau ada yang menjawab hijau, apa alasannya? Loh, harus ada dong? Karena apa ya? Bagaimana pembelajaran itu hari ini? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Benar. Kalau ada yang nggak bisa dimengerti, harusnya kalian bertanya ya, supaya bisa mengerti. Ngantuk? Capek? Lapar? Sama? Ya, jadi pembelajaran kita ini sudah mau mencapai akhir. Jadi semangat dulu ya. Masih bisa bertahan? Masih. Oke, baik. Silakan berdiri dulu. Kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk dan nggak capek. Kamu sudah pernah ice breaking? Sampai kemudian tangan diikat. Karena dia tinggal menggunakan kamu. Sambil senyum dong. Kemudian kayak gini kayak biar bahunya bisa lemes. Ingat? Silakan kembali. Baik, kita akan bersama-sama akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sudah mengerti makna dari dokumentasi itu sendiri? Ya, kemudian kegiatan yang akan dilakukan yaitu mendokumentasikan berkarya seni rupa kalian itu ke dalam jurnal visual. ya. Untuk membuat jurnal visual tadi ada langkah-langkah kan? Bisa Denis bacakan langkah-langkahnya tadi? Pertama, proses pencarian ide. Yang kedua, proses berkarya. Dan
ketiga, perencanaan berkarya. Keempat, hasil berkarya. Dan kelima, evaluasi berkarya. Ya, berarti itu adalah konten atau muatan yang nanti akan kalian buat ke dalam jurnal visual kalian. Apakah gambar-gambarnya terlihat jelas? Oke, jelas ya. Jadi ini adalah alat yang akan kalian gunakan untuk pembuatan proyek selanjutnya. Proyeknya itu yaitu adalah jurnal visual. Kalian tadi kan sudah memahami apa konten yang harus kalian masukkan ke dalam jurnal visual. Nah, berikut adalah peralatan yang kalian akan butuhkan untuk membuat jurnal visual tersebut. Gambar yang paling pertama apa? Buku jurnal ya. Ibu maunya kalian mencari buku jurnal yang seperti ini. Jurnal kita istimewa ya. Jurnal yang seperti ini. Kemudian pulpen dengan beragam warna, stiker. Bisa juga dari potongan majalah atau koran yang kalian rasa bisa menunjang jurnal visual itu. Paham? Ada lem, gunting, pensil warna, krayon, dan spidol. Dan ini apa? Sebuah lukisan. Berarti sudah ada foto dari produk hasil karya kalian. Paham? Nah, itu nanti dipoto, kemudian dicetak untuk minggu depan. Nah, ini yang harus kalian bawa. Silahkan ditulis dulu. Ibu minta Rewin untuk memimpin teman-temannya menyanyikan salah satu lagu daerah Kalimantan Tengah, yaitu Tumpi Wayu. Udah hafal kan? Nah, silakan pimpin teman-temannya. Aman, tadi kita lagi Tumpi Wayu. Tumpi Wayu, kalian ya. Silakan Dio maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita